Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan Dia telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Sebagian kenikmatan agung yang besar yang baik adalah keislaman. Nikmat yang hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah, orang yang dipilih Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang yang ditunjuki Allah untuk mau berislam, mau menggunakan, mengamalkan, meyakini agama Islam, mau mengatur hidupnya dengan aturan Islam. Kenapa? Karena Nabi juga bersabda, aslim aslam. Islamlah kamu. Kalau kamu mau berislam, maka aslam, kamu akan selamat. Hidupmu akan selamat di dunia sampai besok di akhirat. Makanya Bapak Ibu, monggo kita semuanya berusaha untuk semakin Islam, semakin berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang besok ketika mati dalam keadaan Islam dan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita malam ini dengan judul mengagungkan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Muddathir ayat yang ketiga, wahai Rasulullah wa rabbaka fakabir, dan terhadap Tuhanmu hendaklah kau mengagungkan, engkau membesarkan, engkau mementingkan dibanding dengan urusan-urusan yang lainnya. Kenapa? Karena Tuhanmu itu yang telah menciptakan kamu, yang telah memberikan rezeki kepada kamu. Nah, terus dengan cara apa kita mengagungkan Allah? Sebagian tafsir menjelaskan wa anti rabbaka bi ibadatihi.
Dan agungkanlah Tuhanmu dengan cara beribadah kepadanya. Baik ibadah maksud seperti sholat, baca Quran, puasa, zikir atau haji dan sebagainya. Wa birrubbatilai, dan kamu berusaha untuk mencintai kepada Allah Ta'ala, melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini adalah cara untuk mentakdirkan Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mementingkan Allah. Lah kalau kita mau untuk mementingkan Allah, Allah akan mementingkan kita. Dan sebaliknya kalau kita masih baca doa nyepelek nih, ya. Kalau kita tuh nyepelek nih Allah, mengecilkan Allah, ya kita akan disepelek Allah Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, jika hambaku ingat kepadaku ketika dia kaya, maka aku akan ingat kepada ketika dia miskin. Ketika hambaku ingat pada ketika dia dalam keadaan bahagia, maka aku akan ingat padanya ketika dia dalam keadaan sedih dan sebaliknya. Kalau kita tidak ingat ketika kita bahagia, maka Allah akan kepada ketika kita dalam keadaan sedih. Makanya pentingnya kita selalu untuk ingat kepada Allah Ta'ala, utamanya ketika kita dalam keadaan bahagia. Kemudian kalau orang-orang itu mau mengagungkan Allah, maka akan menjadikan hatinya tentram. Kenapa? Karena Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan melindungi dirinya dan yang apa dia miliki. Maka di dalam surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-32 Allah berfirman, dzalika, dan yang demikian itulah al-azim sa'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, apakah itu tempat atau perbuatan atau yang lainnya yang menunjukkan syiarnya Allah. Contohnya kalau tempat adalah di Mekah. Di Mekah ada Ka'bah, ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Yang ketika kita hajat umrah akan melakukan sa'i, lari kecil dari Sofa ke Marwah. Sofa, Marwah, Ka'bah adalah sebagian dari syiar-syiarnya Allah. Demikian juga di tempat kita masing-masing ada masjid-masjid yang kita gunakan untuk beribadah, utamanya sholat 5 waktu. Kalau kita mementingkan masjid, ya, maka itu sebagai syiar-syiarnya Allah Ta'ala, atau juga amanat. Apakah sholat atau puasa kita pentingkan, maka palinham min taqwa qulub, maka itu sebagian dari ketakwaan hati. Semakin banyak mengagungkan Allah Ta'ala, maka hatinya semakin takwa kepada Allah. Dan sebaliknya, maaf saja kalau kita tidak banyak untuk mengagungkan syiarnya Allah. Apakah itu sholat 5 waktu, maaf saja sering kita teledorkan, kita undur-undur dari waktunya, atau bahkan sampai lupa lagi. Namanya aliran berlingisme, aliran berlingisme. Sholat nek pas koper kalau nek pas teori, itu aliran berlingisme, ya. Atau akhirnya sholatnya cuma 2 kali dalam setahun, namanya kan tidak mengagungkan Allah, maka hatinya tidak akan bisa bertakwa. Oleh itu mari kita semuanya berusaha untuk selalu mengagungkan Allah Ta'ala dengan
amal-amal kebaikan. Ada satu kisah, suatu saat ada seorang kiai yang punya pondok pesantren di tepi hutan. Terus setelah siang dia ngajar sama santrinya, datanglah waktu sholat zuhur dan diadzani. Kemudian anak-anak sama berwudu di belakang pondok. Lah karena di tepi hutan, terus itu ternyata ada seekor harimau yang besar, ya. Maka anak-anak jadi takut, kemudian lari ke Pak Kiai. Lalu ada apa nak? Ada harimau. Lah kenapa kamu lari-lari? Ya kita takut. Lah kenapa dari harimau kok takut? Gitu. Kalau kita kira-kira takut tidak mau. Dengan itu kan takut. Maka kemudian Pak Kiai ke belakang rumah dan ada seekor harimau. Kemudian dengan tenangnya Pak Kiai berkata, wahai harimau, kamu adalah hamba Allah. Aku juga hambanya Allah. Kamu jangan ganggu di sini. Karena kamu di sana, ya jangan ganggu di sini. Maka dia pergi. Ya, dia lalu kemudian pergi. Loh, kenapa bisa begitu? Karena Pak Kiai adalah orang yang taat kepada Allah. Sehingga ada satu quote, ya. Semakin takut kita kepada Allah, akan semakin tidak takut kepada selain Allah. Jadi ketika kita semakin taat ya Allah, maka kita tidak akan takut kepada selain Allah. Ketika kita sakit, kita nggak takut sakit. Kenapa? Sakit adalah pemberian Allah sebagai cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Sakit adalah ujian untuk uji kepada kita. Jika kita nggak masalah. Ketika dikasih maaf saja rezekinya sempit juga nggak takut apa. Inilah Allah yang sedang menguji kesabaran saya dan sebagainya. Jadi semuanya di husnudoni, di baik sangka dalam hal apapun, ya. Tetapi kalau semakin tidak tahu kepada Allah, akan semakin takut kepada selain Allah. Orang itu kalau semakin tidak takwa, kira-kira mati itu takut apa enggak? Orang kalau semakin tidak takwa, kira-kira mati itu takut enggak? Takut. Yang takwa aja takut kok. Kenapa? Itu kematian itu menakutkan bagi orang yang kafir. Kenapa? Karena ketika mati, orang akan mendapatkan kesengsaraan. Sementara orang beriman mau saja nggak pantas takut mati. Kenapa? Ya seperti orang kan orang yang bekerja. Masa orang kerja nopo belanja kok wedi nopo enten. Wah sesuk tanggal 1. Kenapa kamu? Saya mau terima gaji. Kenapa? Takut saya. Enggak ada kan? Ya, makanya kita harus berusaha. Kematian itu bagi orang beriman adalah saatnya istirahat kerja menerima gaji. Ya, itu adalah saat yang dinanti-nantikan, nggak usah takut. Gitu. Yang kedua, orang beriman itu ketika mati rohnya dicabut dengan lembutnya. Tidak seperti orang-orang kafir. Wan nazihati ghurqa wan nasitati nasto. Demi malaikat pencabutnya yang mencabut dengan sekeras-kerasnya, dan dari malaikat pencabut yang mencabut dengan selembut-lembutnya. Jadi tidak suatu dicabut dengan keras. Ada yang jawab dengan lembutnya, bagaikan orang yang ngambil rambut dari adunan. Ya. Itu adalah orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang-orang kafir mau mati takut, miskin takut, sakit takut, sama orang takut. Kenapa? Karena nggak takut kepada Allah. Makanya kalau kita kepengen tidak takut kepada makhluk, kita harus takut kepada Khalik. Ya, kita takut kepada pencipta kita, yaitu Allah Ta'ala. Insya Allah Allah yang akan melindungi kepada kita. Contohnya, contoh lagi.
Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api secara nalar dohiriyah Bapak Ibu, orang dibakar itu kan mati Pak ya, orang itu mati, tapi Ibrahim nggak takut apa? Seandainya aku mati dalam rangka untuk memenuhi atau malahan perintah-perintahnya Allah, maka ketika Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, maukah kamu saya tolong supaya kamu tidak jatuh ke api? Ya. Terus Ibrahim berkata, amma anta lah, amma Allah nah. Kalau anda saya nggak butuh bantuan dari anda. Tapi kalau Allah saya butuh. Sudah mau masuk api itu dikasih tolong nggak? Kenapa? Yang dibutuhkan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah katakan pada api, ya narukuni bardauan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Yang terjadi, apinya jadi dingin kepada Ibrahim, lalu menjadi selamat. Itulah Allah Ta'ala. Ketika Abu Bakar dan Nabi masuk di gua Tur, di atas itu ada orang kafir yang mencari, ya. Abang sudah hatinya ketar-ketir, wah nanti kalau ketahuan bagaimana, ya. Nabi bersabda, ya, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, gak usah sedih, Allah bersama kita, ya. Kita tanggal 30 beratnya habis latah dan innallaha ma'ana. Ibu nanti duit latah dan innallaha ma'ana. Ya, kalau sudah sampai makomnya datang. Kalau sudah sampai pada makomnya, kalau belum sampai makomnya ya nggak datang. Makanya kita harus meningkatkan makom kita dengan ibadah-ibadah kita. Ya, wanita Nabi ketika mendoa cepat dikabulkan Allah. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, orang beriman itu mengutamakan Allah dan Rasulnya. Meskipun ini susah Bapak Ibu, tapi kita harus berlatih. Ya. Di dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-51, Allah berfirman, innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya tiada lain ucapannya orang beriman itu idza du'u ila Allahi, ketika diseru diperintah kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya mereka berkata kami mendengar, kami mentaati. Mereka mu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pun dan yang maha tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi, tahu apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, sehingga dengan alimnya Allah menjadi hakim, dengan maha taunya Allah akan menjadi maha bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu segala ketetapannya akan dapat menimbulkan manfaat masyarakat lebih banyak dibanding makhluknya. Sehingga hukum-hukum apapun akan menjadikan maslahat. Contoh, hukum waris baik, hukum waris yang menurut Islam itu, kalau bagi warisan antara anak laki-laki dan perempuan itu beda. Orang Jawa mengatakan sakikul sakindonya, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kenapa tidak sama-sama anaknya? Ya karena tanggung jawabnya beda. Dalam Islam Bapak Ibu, seorang bapak atau suami atau laki itu kewajibannya menanggung nafkah keluarganya.
Sementara bagi wanita tidak ada kewajiban menanggung, ya, sehingga laki-laki diberi porsi yang lebih banyak. Ya, makanya harus memahami telah hakimnya Allah. Terus kemudian semakin kita berhukum kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Contoh lagi dalam hal bermuamalah antara pembeli dengan penjual, penyewa dengan yang menyewakan, antara yang utang dengan yang berutang diatur Allah. Salah satu aturannya adalah supaya kita saling ridho dalam bermuamalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan, mengkonsumsi, menggunakan harta dengan cara yang batil. Gak boleh curang, gak boleh ngapusi, gak boleh berkata orang lain. Illa antaku nanti antara minum kecuali dengan tijarah, jual beli sewa menyewa. Yang ridho di antara kamu antara beli dan penjual hukumnya Allah. Ya. Terus biasanya yang namanya pembeli, Pak Bu, maunya itu harganya murah, barangnya baik, jumlahnya banyak. Sementara yang jual pengennya badinya banyak. Dan yang kadang-kadang akan merugikan pada pihak yang lain. Pembeli berusaha merugikan penjual dan sebaliknya, itu dilarang. Nah, kalau kita jual beli dengan cara yang baik, akhir itu berikanlah huma, diberi kepada keduanya. Yang jual barang dapat uang, uangnya barokah, nggak cepat habis. Ya. Yang beli barangnya ya barokah, nggak cepat rusak. Ya. Tapi kalau saling mendolimi, saling curang, pembelinya curang, penjualnya juga curang, uangnya nggak barokah, karena juga nggak barokah. Makanya kita semuanya harus berusaha berhukum dengan hukum-hukumnya Allah. Semakin banyak kita berhukum Allah, insya Allah akan semakin baik dan semakin maslahat. Terus semakin mengagungkan Allah, kehidupan akan semakin tercukupi, bagaikan kita itu seorang pekerja. Allah sebagai juragannya, ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita apa? Ya kerja, namanya pekerja. Kerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, ya. Hak kita apa? Hak kita akan diberi gaji, diberi bonus, diberi hadiah. Nah, kewajiban Allah adalah memberikan gaji kepada kita. Haknya apa? Untuk diibadahi. Sehingga dalam sebuah hadis qudsinya Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, manusia, tafarag li ibadati, tuntaskan, sempurnakan ibadahmu kepadaku, jangan kau kurangi. Masuk kerja jam 8 sampai jam 4, ya kamu tepati, jangan masuknya jam 9. Ya. Karena kamu menepati janjimu ibadah, amlaku sedekah, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Rezekinya diberi penuh, bahkan ditambahi. Ya. Maksudku dan aku akan tutup pintu-pintu kefakiran kamu. Kamu nggak akan merasa fakir. Kemarin saya di WA seorang kepada yang dulu pernah jadi murid saya, Ustaz, alhamdulillah berkat tausiah Ustaz saya sekarang hidupnya enak. Dulu Ustaz mau saja hidup saya itu sangat-sangat terkoso, kemudian saya menepati sholat 5 waktu. Akhirnya ditolong Allah. Jadi ketika ibadah kita sempurnakan, Allah akan menyempurnakan kepada kita.
Tetapi kalau kita nggak menyempurnakan ibadah, ya, waktunya sholat masih untuk yang lainnya, ya, makanya kita akan dikurangi rezeki kita oleh Allah Ta'ala, atau kita dikurangi berkahnya. Jumlahnya semakin banyak tapi semakin kurang, teman-teman. Rezeki semakin banyak tapi semakin banyak utangnya. Loh, gitu, gitu. Penghasilan semakin banyak tapi justru utangnya semakin banyak, maka utangnya lebih banyak. Dulu ketika gajinya cuma 3 juta, ya, anaknya, istrinya makan pakai tempe, alhamdulillah. Gajinya naik jadi 10 juta, anaknya latih pengulat gelemanan, dan sebagainya. Kemudian diberi penyakit duding ismon, ya. Sukanya dudang, ya kan, supermarket lah, ya, ngerepot ke bapak ibu nih, gitu. Nah, itu kalau kita mau wa ilam taf'al, dan jika tidak, artinya kalian enggak menyempurnakan ibadah kepadaku atau sedekah suhlan, maka aku akan penuhi hatimu dengan perkara yang sia-sia. Usahanya maksimal tapi hasilnya minimal. Terus diparingi, diusahakan dengan sekuat tenaga. Esok digosok, sore digosok kuwi. Banting tulang keras keringat nganti apuk keringetnya. Tapi enggak cukup. Kenapa? Aku tidak menutupi pintu kefakirannya. Semangat cukup semakin fakir, semakin bahasa Israel dan semakin meragas, semakin ngereces, atau semakin berembuk, ya. Karena tidak ditutup oleh Allah. Oleh sekali lagi, kalau kita kepingin ditaala, maka kita harus melakukan Allah Ta'ala. Takbirkanlah Allah dengan ibadah-ibadah kita. Ya, Mas kita sampaikan, perlu namanya pelatihan, perlu namanya pentahapan, ya, yang saya sampaikan. Monggo yang pertama dan utama, kita usahakan sholat 5 waktu dengan awal waktu, dengan berjamaah. Usahakan itu sebagai fondasi dasar sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bukan kata di sini, sana di kamar aja juga boleh, ya. Kemudian yang berikutnya, usahakan tiap hari itu membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, dibuka, ya pakai hafalan apa yang dihafal, ya. Qul falaq binas mosok nggak hafal, gitu. Berzikir, usahakan istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan lain sebagainya. Infak usahakan sekemampuan kita masing-masing. Terus kemudian perintah untuk beribadah kepada dengan ikhlas, yang tidak kalah penting bahwa ibadah-ibadah kita itu harus diikhlaskan hanya untuk kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Wahai orang beriman, tidaklah kalian diperintah kecuali tugasmu itu hanya untuk ibadah kepada dalam keadaan mukhlis, mengikhlaskan, memurnikan niatan kamu hanya untuk mencari balasan dan ridhonya Allah. Ya. Kemudian Allah itu, semakin kita ikhlas maka semakin banyak diterima Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau masih ada niatan-niatan yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuzza illa bigo awal bil a'la. Dan tidaklah nikmat-nikmat yang ada di sana akan diberikan kepada orang yang beramal, kecuali kalau ketika amal mereka itu mencari keridhoannya Allah.
Ada seorang kiai yang berkata, amal itu yang penting diterima Allah, bukan jumlahnya. Ya kalau bisa jumlahnya banyak, amalnya diterima Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai amalnya banyak, sholatnya sregep, kemudian bacaan juga sregep, tapi nggak diterima. Kenapa? Ada ujungnya, ada riyanya, ada sombongnya dan sebagainya. Ya. Nah, supaya kita bisa ikhlas, mari kita berusaha untuk banyak-banyak minta petunjuk dari Allah, minta doa supaya diberi keikhlasan, supaya kita bisa hanya mencari keridhaan Allah Ta'ala, sehingga ketika kita sudah ikhlas, kita nggak butuh yang lainnya, sehingga seandainya tidak dapat, ya tidak akan kecewa. Saya tadi pagi-pagi memberikan uang kepada teman saya 100.000 kok yura matur nuwun toh. Nah, saya kan nggak masalah. Kalau matur ya monggo, nggak ya monggo, itu urusan saya. Ya, yang penting ya tambah ikhlas dan karena. Demikian juga yang lainnya, mungkin wis tak masak-masake, wis iso tak belanjake, oleh ora dipangan konone wis sarap wis jajan karo koncone, wis ora tak masake. Berarti kan gak ikhlas. Ya, ibu-ibu selalu diikhlaskan, sing masak yang lainnya harus diikhlaskan supaya diterima Allah sebagai amal solehnya. Termasuk juga kita semuanya, saya yang ngajar ngaji dan yang harus semuanya ikhlas, jangan mencari yang lainnya. Insya Allah kita akan diberi keistiqomahan, kesungguhan dan sebagainya. Ya kemudian kita akan semakin lama makomnya semakin tinggi. Kalau makom kita semakin tinggi, doa kita akan semakin mustajab pula. Kemudian fitnah akan semakin jauh, ya. Anak kita, saudara kita, tetangga kita akan jadi semakin baik, semakin memberikan manfaat. Tapi kalau kita maaf saja semakin tidak mendekat kepada Allah Ta'ala, maka akan ditimbulkan berbagai macam fitnah. Anaknya jadi fitnah, istrinya jadi fitnah, tanggal nom sayang kalau bojone tanggal tua. Kata orang Betawi, ada uang abang di saya, ada uang abang jadi fitnah, ya. Atau bahkan tetangganya jadi fitnah, tetangga yang depan, yang belakang dan sebagainya akan jadi fitnah. Sebenarnya Bapak Ibu, maaf saja ini untuk kita semuanya. Ketika banyak fitnah tidak bisa kita atasi, itu tandanya kita jauh dari Allah. Itu tandanya kita kurang ibadah kepada Allah. Itu tandanya kita sedang banyak digoda oleh setan. Tapi kalau diberi ujian tapi nggak terfitnah, oh sekarang dia itu jadi orang yang ingin tapi tetap ibadah, tapi nggak terfitnah. Oh sekarang dia sakit nggak bisa jalan tapi dia tetap ibadah, berarti nggak terfitnah, ya. Oh dia hanya meninggal tapi tidak meninggal, berarti namanya tidak terfitnah. Jadi kita semuanya, ya semua orang itu dikasih ujian, dan ada yang tidak berhasil. Semoga kita semuanya bisa mengatasi masalah dengan syariah, bukan tanpa masalah. Iklan kok ada ya. Kalau kita mengatasi masalah dengan syariah, kalau kemudian mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mendengar Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.